Kami mendapatkan rekaman eksklusif detik-detik penemuan jasad diplomat muda yang ditemukan tewas dalam kamar indekosnya. Inilah isi rekaman CCTV dua pria yang berada di depan kamar korban. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tidak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun saat pintu terkunci rapat, alhasil salah seorang pria yang diduga menjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tidak bisa dihubungi. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa sidik jari dan CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau dan lihat di dalam sendiri, kan gitu. Akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana, kan gitu kan? Siapanya udah ketahuan belum Pak? Belum, masih diproses. Oke, Pak. Universitas Gadjah Mada meminta agar kasus kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan diusut tuntas. UGM menilai kematian alumnus program studi ilmu hubungan internasional UGM itu tidak wajar. UGM menyampaikan duka cita dan belasungkawa atas kematian salah satu alumni Visipol terbaik. Wakil Rektor UGM Ari Sujito dalam pernyataan tertulisnya menyebut kita kehilangan sosok alumni berprestasi yang memiliki karir yang baik. Kami berharap meninggalnya almarhum yang nampak tidak wajar perlu diusut tuntas demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara pada warganya. Duka menyelimuti keluarga Arya Daru Panguyunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Panguyunan dimakamkan di rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Keluarga menyebut Arya Daru tak memiliki riwayat medis ataupun sering mengkonsumsi obat tertentu. Ia juga tidak pernah bercerita soal tekanan ataupun kesulitan yang ia alami dalam pekerjaan. Menjadi saksi untuk kasus PPU yang ada di Jepang, ya. Tahun berapa, Pak? Udah lama kasusnya. Sudah lama dan kasusnya sudah selesai. Katanya ada kasus judi online yang akan jadi saksi beliau. Benar, Pak? Enggak. Jadi almarhum lebih banyak bertugas di bidang-bidang tadi ya, pemulangan anak-anak pelantar, ya, terus evakuasi dan Kementerian Luar Negeri menyatakan duka mendalam atas kematian diplomatnya Arya Daru Panguyunan. Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha menyebut almarhum pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun,
terkait penyebab kematiannya masih harus menunggu penyelidikan polisi. Sekali dua kali ya Mas, namanya stres itu kan kita tidak pernah tahu. Nah saya juga nggak ada, maksudnya tidak ada history medical check up-nya segala macam, saya juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa konfirmasi lebih lanjut. Cuman yang saya tahu beliaunya itu jarang sakit, excited gitu loh. Anak itu seneng, jadi cerita dia penugasan di Timor Leste itu tuh dia menceritakan dengan sangat antusias. Dan mau keberangkatannya ini juga antusias ya? Antusias Mas. Helsinki. Iya, antusias betul. Cerita. Arya Daru Pangayunan mengakhiri tugas sebagai diplomat muda di Kementerian Luar Negeri setelah ditemukan tewas tak wajar di kamar indekosnya Menteng, Jakarta Pusat. Penemuan jasad Arya Daru berawal dari kecurigaan sang istri yang sulit menghubungi korban. Arya Daru Pangayunan dikenal sebagai diplomat muda berprestasi. Terakhir, ia dipercaya menjabat sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Ada sejumlah kejanggalan dalam kematian diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Bagaimana penyidik harus mengusut hal ini? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Kompas Petang. Pak Ito, ini kan kita tadi sudah menayangkan bagaimana CCTV awalnya jasad diplomat muda ini ditemukan. Apa yang bisa Anda baca dari rekaman CCTV ini? Yang pertama mungkin CCTV itu kan hanya merupakan satu alat bukti pendukung ya. Tapi yang paling menentukan ini adalah dari hasil pemeriksaan forensik. Jadi di sini kedokteran forensik, Mbak, itu adalah bagaimana menentukan penyebab yang bersangkutan meninggal dan waktu yang bersangkutan almarhum itu meninggal. Kemudian yang kedua adalah jejak digital. Nanti tentunya polisi akan menelusuri jejak digital baik dari percakapan atau komunikasi almarhum. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di TKP kan saya mendengar dari teman-teman penyidik bahwa tidak ditemukan sidik jari lain, tapi itu kan baru informasi awal. Jadi akan sangat terlalu dini kalau kita mengatakan penyebab kematian. Yang jelas yang bersangkutan itu kan meninggal dengan tubuhnya ada di mukanya dilakban, kemudian diselimuti dengan selimut ya. Kemudian juga tentunya dari CCTV itu kita lihat apakah memang ada gambar-gambar lain ataupun adegan-adegan lain selain dua orang yang masuk ke ruangan ke tempat tersebut. Nanti akan dikaitkan kapan yang bersangkutan itu masuk dan kapan istrinya itu mencoba menghubungi yang bersangkutan. Kan pasti akan ada jejak digital. Demikian, Pak. Ya, selain jejak digital yang masih terus didalami, sebagai mantan Kabar Reskrim, terkait dengan temuan jasad korban yang terlakban, apa yang bisa Anda baca ketika jasad ditemukan terlakban? Ya, kita kalau lihat dari segitiga pembuktian, kan tentunya di sana harus lihat TKP. Yang kedua juga harus alat bukti. Alat buktinya, bukti-bukti ini kan yang sementara dicari adalah dari sidik-sidik jari. Kemudian yang kedua juga ada medical record. Apakah dari medical record yang bersangkutan dengan meminum obat itu, apakah ada dampak bagi kesehatan yang mungkin bisa menyebabkan hal yang fatal bagi kesehatan yang bersangkutan. Ini tentunya masih didalami terus, Mbak. Dan menurut saya juga sudah bicara dengan beberapa teman ya, yang memang sudah ahli. Sekarang sudah dilibatkan beberapa penyidik yang memang senior yang menangani permasalahan ini, dan Barreskrim pun sudah sekarang melakukan supervisi dengan memperbantukan beberapa penyidik senior. Karena ini kan merupakan sesuatu yang mungkin ada berbagai kemungkinan. Saya kan pernah bertugas sebagai duta besar ya, Pak ya. Betul. Itu yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang ya. Itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan ya dari teman-teman di baik dari Polsek, Polres maupun Polda di supervisi oleh Barreskrim. Demikian, Mbak.
Jadi latar belakang dari diplomat muda ini yang kerap kali ditugaskan untuk menangani TPPO bisa saja menjadi alasan dari ditemukannya tewas ini? Ya, berbagai kemungkinan, Mbak ya. Pengalaman saya pada saat menangani korban yang tidak ada sama sekali tersangka ya. Maksudnya tersangkanya saat itu yang bersangkutan ditemukan secara tunggal ya. Tentunya kita harus mengambil dari beberapa kemungkinan. Salah satunya dari profesi yang bersangkutan. Nanti dia akan ditelusuri ya, tentunya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kasus-kasus yang sudah ditangani. Saya yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana hasil uji forensik ya, baik kedokteran forensik maupun digital forensik. Pak Ito, artinya ini bisa berkaitan dengan jaringan internasional seperti itu? Sangat mungkin ya, sangat mungkin karena kan kita nggak tahu sekarang kan bagaimana cara mengakhiri hidup seseorang yang menjadi sasaran itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Nah ini kan tadi saya sampaikan, orang meninggal itu tentunya adalah dengan sesuatu yang mengakibatkan kondisi-kondisi daripada alat-alat dalam tubuhnya itu mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian. Nah ini kedokteran kehakiman ini yang melakukan otopsi itu pasti akan melakukan satu otopsi yang sangat cermat ya, karena kita juga tidak bisa mengatakan mengandai-andai ya tanpa ada satu keterangan dari saksi ahli. Kan selama ini secara fisik tidak ditemukan unsur kekerasan. Tapi kan kita belum melihat apakah ada hal-hal yang membuat organ tubuhnya itu fatal sehingga meninggal, misalnya karena racun, apakah karena vitamin, ataukah ada obat-obatan. Ini yang tentunya sekarang mereka dari kedokteran kehakiman ini sekarang sedang kedokteran forensik sedang melakukan penyelidikan yang intensif. Pak Ito, kalau kita lihat dari rekaman CCTV saat pertama kali jasad ditemukan, ini kan bisa dikatakan tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam. Apakah nanti penyidik juga akan meneliti, mendalami terkait dugaan-dugaan, tidak hanya dugaan bunuh diri, tapi juga ada dugaan pembunuhan mungkin? Ya pasti ya, pasti kan tadi ya ada kecurigaan. Kecurigaan tentunya harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Salah satu diantaranya adalah CCTV. CCTV itu kan kelihatan bagaimana orang itu masuk, kapan orang itu masuk, dan itu nanti akan dikaitkan dengan waktu kematian daripada korban ya. Kalau misalnya orang masuk ya, kemudian waktu kematian korban sesudah waktu yang dimana orang itu masuk, kan bisa disimpulkan bahwa korban itu masih hidup pada saat orang itu masuk ya. Nah, ini akan menjadi objek daripada penyelidikan daripada penyidik. Jadi antara waktu kematian dengan waktu dua orang ini masuk, kemudian dengan waktu istrinya menghubungi, kepada siapa menghubungi, kemudian orang yang dihubungi ini melakukan apa, tentunya ini akan ditelusuri terus Mbak, sehingga kita bisa lihat daripada waktu kematian dan CCTV itu salah satu juga jam berapa itu memasuki tempat tersebut, kenapa mereka memasuki, apakah memang ada komunikasi antara istri dengan mereka. Nah ini yang akan menjadi objek penyelidikan daripada penyidik, menurut saya demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak.